sahabat, kembali di channel Abah Deka. Semoga sahabat senantiasa sehat, sukses, dan bahagia penuh berkah. Nih di akhir pekan ya, hari Minggu, pekan pertama bulan September 2022. Nih Abah post konten spesial. Ini merupakan sebuah apresiasi Abah Deka kepada sahabat yang sudah subscribe dari awal channel ini dipublish. Dan sampai sekarang subscribe terbanyak itu dari konten Rahwana, sebuah lagu hiburan, lagu lawas ya. Itu terbanyak subscribe di channel Abah Deka ini. Dan Abah mengapresiasi sekarang dimulai dengan konten Rahwana, tapi lebih ke bagaimana kisah cinta Rahwana terhadap Dewi Sinta. Jadi Abah ambil dari berbagai sumber tentunya, dari berbagai media, termasuk juga lakon di pewayangan ya, baik wayang kulit maupun wayang golek. Jadi banyak memang versi, dan Abah hanya mengupas tentang cinta sejatinya Rahwana terhadap Dewi Sinta. Ini sebuah cinta sejati, jadi tentang kesucian, ketulusan, dan tentang kesetiaan. Kita sama-sama ya, Abah akan ceritakan ini sahabat. Mudah-mudahan ada manfaat, ada yang bisa kita petik dari kisah ini, dan setidaknya bisa sedikit menghibur. Yang pasti konten ini akan terus dibuat per akhir pekan ya, per akhir pekan. Oke, kita ikuti ini kisahnya. Ini dia gambaran tentang Rahwana ya. Jadi dia nih Raja Alengka yang memang terkenal angkara murka begitu, dan ini melekat di masyarakat bahwa Rahwana ya identik dengan sebuah kemungkaran begitu, atau angkara murka begitu kira-kira. Cuma yang akan Abah bahas di sini adalah tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan perilaku jahatnya dan lain sebagainya. Jadi hanya tentang cinta. Dan selalu saja pada kenyataannya bahwa setiap orang di balik sisi gelap dia ada sisi terang, walaupun hanya secercah. Jadi dua hal itu, sisi gelap dan sisi terang, itu selalu ada. Dalam sebuah kisah Rahwana itu memang dia hanya mencintai satu wanita, yaitu istrinya. Namanya Dewi Setiawati. Hingga kemudian sang istri Permaisuri Dewi Setiawati ini meninggal, dan konon kemudian menitis ke Dewi Sinta. Cinta di hati Rahwana tak pernah padam, hingga akhirnya sang waktu mempertemukannya dengan Sinta, yang sayangnya sudah menjadi istri Rama, Raja Ayodhya, karena memenangi sebuah sayembara. Melihat cinta sejatinya sudah menjadi milik orang lain, Rahwana punya dua pilihan. Pertama, mengikhlaskannya, atau kedua, merebutnya dengan taruhan apapun, bahkan nyawa sekalipun. Dan Rahwana memilih pilihan kedua. Sinta pun diculiknya dan dibawa pulang ke Alengka.
selama 3 tahun disekap. Sinta diberlakukan bak ratu oleh Rahwana. Meski dia bisa memaksa atau bahkan memperkosa Sinta, Rahwana tak pernah mau melakukannya. Rahwana tahu cinta sejati tak butuh dipaksa. Jadi Dewa Sinta ini ditempatkan di sebuah kamar yang istimewa, lengkap dengan fasilitas yang ada, dari mulai audio atau home theater, kemudian wifi, lemari pendingin, serta ketersediaan segala macam makanan termasuk buah-buahan, sahabat. Yang pasti dia tidak pernah menyentuhnya. Dia menunggu. Menunggu adalah hal terbaik agar sang Dewi tak terluka hatinya. Agar sang Dewi mencintainya sepenuh hati suatu saat nanti. Walaupun itu entah kapan. Padahal dia tahu benar bahwa titisan Dewi Setiawati itu terlahir begitu setia pada suaminya atau Rama. Setiap hari Rahwana mendatangi Sinta, dan setiap pekan dia selalu melantunkan beragam puisi, serta selalu minta maaf karena telah menculiknya. Semua itu dilakukan agar Sinta bersedia menjadi permaisuri, satu-satunya istri terkasih. Namun sepanjang itu Sinta selalu menolak. Apa yang datang dari hati pasti sampai ke hati. Seperti kata Jalaluddin Rumi, bahwa apabila ada cinta di satu hati, maka dipastikan ada cinta di hati yang lainnya. Sekejam apapun Rahwana, ketulusannya pelan-pelan dirasakan oleh Sinta. Selama dirinya di Alengka, Rahwana berubah menjadi baik dan murah senyum, sehingga mengubah suasana kerajaan menjadi baik pula dan penuh kedamaian. Sinta mulai tergoda, tapi di sisi lain dia tak mau mengkhianati suaminya. Namun, hingga hampir 3 tahun lamanya, kenapa Rama tak kunjung juga menyelamatkannya? Apakah suaminya sudah tak mencintainya lagi? Dalam diam, mereka saling bicara. Tidakkah kau mencintaiku, Sinta? Tidakkah kau mengingatku, walau sedikit saja, sebagai pria yang pernah kau cintai sampai mati? Aku sebenarnya juga mencintaimu. Namun, aku terikat dengan Rama. Jika kamu mencintaiku, tolong relakanlah aku, kembalikanlah aku. Kata-kata Sinta ibarat mantra yang menyihir Rahwana. Sebab selama hidupnya dan penantiannya selama 3 tahun ini, hanya kata-kata itulah yang dia nanti. Jika itu maumu, sebagai kesatria, aku akan berduel 1 lawan 1 dengan Rama. Jika dia bisa mengalahkanku, maka aku akan mengembalikanmu kepadanya. Dan ketika Rama datang dengan bala tentara Wanara plus Hanoman, dengan gagah berani Rahwana menyambutnya. Aku mencintai Sinta, wahai Rama, Raja Ayodhya. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku benar-benar mencintainya, bukan sepertimu yang menikahinya hanya karena berhasil memenangkan sayembara. Semua perbuatanku yang kau sebut mengacau,
sebenarnya adalah usahaku dalam rangka mendapatkan cintaku kembali. Pertarungan pun terjadilah. Dengan dibantu Hanoman, Rama berhasil mengalahkan Rahwana dan membunuhnya. Sinta pun kembali jadi miliknya. Sinta berlari menghambur ke pelukan Rama. Namun, sambutan Rama justru tak dia duga. Rama curiga, jangan-jangan Sinta telah dinodai oleh Rahwana. Berkali-kali Sinta menjelaskan bahwa dirinya masih suci. Rahwana tidak sekalipun pernah menyentuhnya. Tapi Rama tak juga percaya. Hingga akhirnya Sinta nekat membuktikan kesuciannya dengan menceburkan diri ke bara api. Karena dia masih suci, api tak bisa membunuhnya. Barulah setelah itu Rama mau menerimanya kembali. Tinggal kemudian Sukma Rahwana yang menangis sejadinya karena nestapa cinta. Karena takdir. Kenapa takdir tidak memilihnya? Andai dia ikut perlombaan, pasti Sinta menjadi miliknya. Bukankah kesaktian Rama masih jauh di bawahnya? Kenapa pula Sinta memilih pria yang tidak mempercayainya 100%? Sementara bagi Rahwana, Sinta ternoda atau tidak, cantik atau tidak, dia tetap akan mencintainya. Di sudut yang lain, yang tak terlihat, Sinta terseduh-seduh. Karena Rahwana tak ada lagi di dunia yang ditempatinya. Tak menghirup lagi udara yang dihirupnya. Sosok yang mencintainya tanpa tapi. Oke sahabat, terima kasih sudah mengikuti videonya. Dan mulai pekan depan atau minggu depan nih, tiap sore ya, Abah akan sajikan syair-syair Rahwana. Jadi dari mulai pertama kali si Rahwana ini mengunjungi Dewi Sinta, dan tiap akhir pekan Rahwana ini memang mengunjungi Dewi Sinta dan selalu mengungkapkan isi hatinya, merayu, mengiba dan lain sebagainya, itu berbentuk syair. Bayangkan sahabat ya, selama 3 tahun. Jadi tiap pekan nanti Abah akan post atau akan sajikan syair-syair Rahwana selama 3 tahun hingga endingnya di akhir kisah Rahwana itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.